tahu nggak, kalau dengan Bing AI ini, kalian juga bisa tahu loh, lebih baik tinggal di rumah atau tinggal di apartemen ya? Kita bahas di video ini ya. Tutorial ini adalah tutorial untuk pemula, dengan bahasa yang jelas dan mudah diikuti. Tonton sampai habis ya. Pertama kita buka dulu linknya bing.com ya seperti biasa. Login dengan akun yang sudah dapat invite ya. Lalu kita tanyakan ke dia ya. Apa kelebihan dan kekurangan apartemen dibanding rumah? Ini jawaban dari dia ya. Kelebihan apartemen ini, kekurangan apartemen ini ya. Tapi kalau misalkan ngeliatnya kayak gini, mungkin lebih enak kalau dibikin tabel ya. Kita bisa suruh dia ubah dalam bentuk tabel. Jawabannya seperti ini ya. Ini dia langsung bisa bikin tabel seperti ini ya. Jadi kekurangannya itu privacy, terbatasnya ruang untuk berkembang biak atau memiliki hewan peliharaan. Ini maksudnya apa ya? Terbatasnya ruang untuk berkembang biak. Kok kayak kitanya yang berkembang biak atau gimana nih maksudnya nih? Kok nggak jelas nih ya? Terus biaya perawatan yang lebih tinggi jika terdapat kerusakan pada fasilitas umum seperti lift atau kolam renang karena harus ditanggung bersama oleh penghuni. Terus kalau kelebihannya apartemen, menurut Bing, keamanan lebih terjamin, fasilitas lebih banyak dan memadai. Harga biasanya lebih rendah daripada rumah. Simple dan nyaman untuk ditinggali. Biasanya dekat dengan akomodasi seperti pusat perbelanjaan, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. Tidak diganggu tetangga yang usil. Lalu tanggung jawab yang lebih rendah karena pemeliharaan gedung dan fasilitas umum ditanggung bersama oleh penghuni. Terakhir adalah biaya perawatan yang rendah karena pemeliharaan gedung dan fasilitas umum ditanggung bersama oleh penghuni. Sebenarnya nggak juga sih, soalnya kalau apartemen itu kan udah dipungut biaya per bulannya itu udah cukup mahal ya untuk maintenance-nya ya. Jadi biaya-biaya perawatan dan lain-lain itu biasanya diambil dari situ kalau apartemen ya. Kalau rumah emang kita biasanya kalau mau renov, betulin genteng, bocor atau gimana ya biasanya kita panggil tukang sendiri ya. Mungkin itu maksudnya yang lebih mahal. Kita bisa juga tanyakan ya, jadi kan tadi dia bilang ini seperti ini ya. Terbatasnya ruang untuk berkembang biak atau memiliki hewan peliharaan. Kita tanya aja coba. Maksudnya terbatasnya ruang berkembang biak apa? Masih nggak menjawab sih. Dia mengulang doang. Maksudnya berkembang biak adalah saya memiliki anak. Oh, oke. Jadi maksud dia itu berkembang biak itu adalah kita berkeluarga memiliki anak ya. Tapi kenapa bahasanya berkembang biak ya? Soalnya kalau menurut saya berkembang biak itu biasanya dipakai untuk hewan ya. Kurang ajar nih si Bing nih. Kamu tahu nggak kalau kata-kata berkembang biak biasanya dipakai untuk hewan, bukan untuk manusia. Ya sebenarnya untuk manusia juga bisa sih, cuma kata-katanya kayaknya berkembang biak itu kayak kurang tepat ya. Saya kurang setuju kalau misalkan dia menggunakan kata berkembang biak. Mungkin lebih bagus kalau misalkan dia bilang kalau sudah memiliki anak atau gimana ya, daripada dia pakai kata-kata berkembang biak. Itu seolah-olah kayak anjing atau kucing yang berkembang biak gitu loh, bukan manusia ya. Mungkin sampai situ dulu tutorial kali ini. Kalau misalkan masih ada yang kurang jelas atau masih ada yang mau ditanyakan, tulis aja di kolom komentar ya. Kalau kalian merasa video ini membantu, silakan di like dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih.